Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah fala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, Allah masih izinkan kita bisa melaksanakan kewajiban, juga Allah masih istiqomahkan kita untuk belajar. Semoga usaha ini berbuah dua hal, berbuah pengampunan dosa dan juga pahala jariah yang tidak berhenti meskipun kita sudah berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan, masih dalam pembahasan ad-du'aul ladzi la yurad, doa yang tidak tertolak. Kita masuk pada perkara yang kedua setelah perkara pertama, yaitu syarat hudurul qalb, menghadirkan hati. Jadi harus ada koneksi hati dengan lisan dalam berdoa. Harus ada koneksi antara lisan yang terucap dengan fikiran. Itu semua harus nyatu agar doa kita jelas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang yakinnya hati membuat lisan itu mantap dalam berbicara. Kalau hati kita yakin Allah bakal ijabah, lisan juga mantap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hati lalai, lisan juga mintanya tuh ragu dan gak jelas. Jadi orang-orang yang menyampaikan doanya secara jelas karena dia butuh kepada Allah, itu pasti berasal dari hati yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih ragu, ya ingat doa hadis dari Nabi SAW, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah, innallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin." Itu yang disebutkan oleh Nabi SAW. Sekarang kita masuk pada al-amru ats-tsani, dan ini pembahasannya masuk kaitannya pada adab. Dan ini bukan syarat. Kalau ini berarti harus dipenuhi dalam doa, yaitu kita menghadirkan hati itu harus dipenuhi memang. Jangan sampai doa itu justru tidak menghadirkan hati. Innamal a'malu binniyat gitu kan. Segala perbuatan itu tergantung pada apa yang ada di hati. Maka dalam hal ini yang kedua ini kaitannya sama adab. Kalau misalnya mau doanya lebih cepat diterima, coba gunakan adab ini. Di waktu-waktu inilah yang disebut al-amru tsani taharri awqat al-ijabah. Itu kita mencari waktu-waktu yang diijabahnya doa. Atau kita sering kenal dengan waktu-waktu mustajab doa. Waktu-waktu mustajab doa ini sebagaimana yang tadi sudah dibocorkan di muqaddimah bahwa jumlahnya ada 6 yang disebutkan di sini, walaupun banyak tentunya yang bisa kita sebutkan di waktu-waktu mustajab lainnya, tapi di sini yang paling umum, paling general itu ada 6. Karena sisanya nanti secara khusus. Contoh misalnya ketika kita lagi sa'i, ya doa menghadap Ka'bah di Safa atau doa menghadap Ka'bah di Marwa, itu bagian dari doa yang mustajab. Doa di multazam misalnya, itu juga doa yang mustajab. Tapi memang doanya tidak general gitu, ada batasannya. Sehingga yang ini general, 6 ini general dimanapun dan posisi seperti apa kita bisa mendapatkannya. Nah, 6 ini dijabarkan oleh penulis. Waqad addada minhal Imam Ibnul Qayyim rahimahullah sittata mawadhi'. Jadi Imam Ibnul Qayyim sudah menyebutkan 6. Sittata mawadhi'a atau sittata mawadhi'in atau sittata mawadhi'un. Ini bagaimana harakatnya ini? Waqad addada minhal Imam Ibnul Qayyim rahimahullah sittata mawadhi'a, karena dia mamnu' min as-sarf ala wazn mafa'ilu. Berarti dia sittata mawadhi'a majrurun wa alamatu jarrihi al-fathah li'annahu mamnu'un min as-sarf. Jadi kedudukannya dia mamnu' min as-sarf. Mawadhi'a, sittata mawadhi'a, 6 perkara, 6 letak gitu kita sebut demikian. Al-awwal, al-mawdi'ul awwal. Kenapa disebut al-awwal? Karena al-mawdi'ul awwal. Ya, jadi yang pertama adalah as-sulusul akhir minal lail, sepertiga malam terakhir. Pokoknya sepertiga malam terakhir simpelnya itu menjelang waktu subuh. Ya, jadi benar-benar menjelang, disebut waktu sahur lah. Waktu sahurnya kita itu adalah sebenarnya sepertiga malam terakhir. Ya, di mana kita bisa memperbanyak doa di situ. Makanya orang-orang soleh itu kanu qalilan minal laili qanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka sedikit tidur dan mereka itu bangun di sepertiga malam untuk beristighfar. Ya, udah sedikit tidur, mereka bangun di sepertiga malam lalu untuk berdoa. Wa yu'tabaru hadzal waqtu min ahra awqati ijabati du'a. Ini merupakan waktu yang paling mustajab untuk berdoa. Jadi yang pertama ini adalah waktu paling mustajab. Wa a'zamiha sya'nan, ini yang paling agung posisinya nih. Lima thabata fi sahihain, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya
hina yabqa thuluthul lailil akhir. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia tatkala di penghujung sepertiga malam terakhir. Dan ini Allah Subhanahu wa taala turun harus ditetapkan. Ini bagian dari sifatnya Allah Subhanahu wa taala dan harus kita tetapkan Allah turun ke langit dunia. Ya, sebagaimana mungkin diingkari oleh beberapa sekte-sekte dalam akidah, mereka menolak Allah turun. Karena bagi mereka, bagaimana mungkin Allah turun? Siapa yang di arsy? Siapa yang berada di arsy kalau Allah turun? Bagaimana mungkin Allah turun ke tempat makhluk? Ya, ini berarti mereka menafikkan turunnya Allah. Padahal nuzulnya Allah Subhanahu wa taala itu merupakan sifat fi'liyahnya Allah yang harus kita tetapkan. Ini adalah sifat perbuatan yang harus kita tetapkan. Allah turun di sepertiga malam terakhir. Fayaqul, lalu Allah berfirman, "Man yad'uni fa astajibalah, wa man yas'aluni fa a'tiyah, wa man yastaghfiruni fa aghfiralah." Lalu Allah berfirman apa? Barang siapa yang berdoa kepadaku, aku ijabah doanya. Dan barang siapa yang meminta kepadaku, aku berikan apa yang diminta. Dan barang siapa beristighfar kepadaku, aku ampuni. Berarti orang-orang yang berdoa di sepertiga terakhir malam, itu mendapatkan jaminan 3. Doanya Allah kabulkan, permintaannya Allah berikan, istighfarnya Allah terima. Ya, dosanya Allah Subhanahu wa taala ampuni. Ini berarti menjadi indikator bahwa sepertiga malam itu bagian waktu yang paling intimate antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebaik-baik munajat adalah tatkala tidak ada satupun orang yang menyaksikan munajat kita. Jadi waktu paling diterima adalah waktu di mana hanya kita dengan Allah saja, tidak ada orang lain di antara itu. Maka waktu-waktu seperti ini di mana mata banyak manusia masih terlelap tidur, lalu orang itu bangun dan meminta, berarti dia memiliki kecintaan yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadalal haditsu anna hadzal waqtal azim al mubarak min ahra awqatil ijabah. Ini hadis menjadi indikator bahwa ini adalah waktu yang agung, waktu yang diberkahi gitu untuk berdoa karena doanya diijabah. Fa yanbaghi likulli muslimin an yajtahida fi igtinami hadzal khair. Hendaknya seorang muslim itu bisa memaksimalkan kebaikan ini. Igtinam hadzal khair adalah memanfaatkan kebaikan ini. Ya. Wa an yahrisa kullal hirsi ala an la yufawwita lailatan illa wa yad'u Allah fi hadzal waqt al mubarak. Hendaklah seorang muslim itu bersemangat agar dia tidak terlewatkan waktu di mana dia bisa berdoa kepada Allah pada waktu-waktu yang diberkahi ini gitu. Jadi kalau bisa kita bangun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala itu di waktu-waktu ini, terutama soal istighfar kita. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu di mana mungkin orang lain tidak ada di waktu tersebut. Dan sunnahnya itu berdoanya itu sendirian, ya bermunajat langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala turun dan mengabulkan setiap permintaan hambanya. Ya, jadi kalau mau minta di waktu-waktu tersebut silakan minta, bebas. Makanya orang kalau ada maunya pasti mintanya di waktu sepertiga malam. Ya, kutikung engkau di sepertiga malam kan gitu. Kutikung ini di sepertiga malam karena dia meyakini bahwa sepertiga malam adalah waktu yang ajaib gitu. Waktu yang luar biasa yang bisa memang langsung Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Ya, ini harus kita sepakati memang waktu tersebut merupakan waktu paling mustajab untuk berdoa. Yang pertama itu. Yang kedua yaitu indal adzan, tatkala azan. Dijelaskan di ta'liq sama Syekh Abdul Razzaq, ba'dal adzan mubasyarah. Setelah azan langsung. Fa inna hadza waqtun 'azimun fi taharrid du'a. Jadi begitu la ilaha illallah. Nah, itu di situ langsung berdoa. Makanya di antara doa yang kita panjatkan itu kan mulai dengan hamdalah, salawat, doa setelah azan itu. Ini doa yang mustajab untuk berdoa. Makanya ini sunnahnya adalah kita ikut muadzin, kita jawab azannya lalu setelahnya kita berdoa. Wa huwa mawdhi'un yakhtalifu 'anil mawadhi'i tsalitsal ati. Ini posisi yang berbeda dengan yang ketiga nanti. Kalau yang ketiga nanti disebutkan adalah antara azan dengan iqamah kan gitu. Tapi yang kedua ini beda, ini setelah azan langsung, bukan di antaranya. Bainal adzan wal iqamah, bukan itu. Fa inna nususa dallat ala anna man istama'a ila al-adzan wa raddada khalfa al-muadzin thumma da'a ba'da dzalika mubasharatan fa inna du'aahu mustajab. Karena sunnahnya itu adalah ketika kita mendengar azan, kita ikuti azan, raddada khalfa al-muadzin. Kita ikuti bacaan muadzin, jawab azannya. Tsumma da'a ba'da dzalika mubasyarah. Kemudian kita berdoa setelah azan, maka itu waktu yang mustajab. Maka doa tersebut adalah doa yang mustajab. Lima rawahu Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam
Ada seorang yang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, innal muadzinina yafdhulunana ay sabaquna bil fadl." Lihat sahabat, mereka iri sama kebaikan sahabat yang lain. Mereka bilang apa? Sesungguhnya para muadzin ini mendahului kami, mereka mendapatkan pahala lebih dari kami gitu. Orang azan udah dapat pahala kan manggil orang sholat. Kami gimana? Kalah kami nih sama para muadzin gitu. Yang kami yang enggak azan gimana ya Rasul? Kata Rasulullah SAW, qala Nabi SAW, "Qul kama yaqulun." Katakan sebagaimana yang dikatakan oleh muadzin, fa idzan tahaita fasal tu'tah. Kalau azannya sudah selesai, mintalah kepada Allah, tu'tah, kamu akan dikasih. Jadi fasal, tanyalah, tu'tah, maka kamu akan dikasih. Jadi kalau azan sudah selesai langsung doa. Makanya doa habis azan apa? Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah. Nah, ini semua sebenarnya adab doa ini. Kita baca itu, setelah itu kita doa bebas deh di situ sebelum sholat sunnah, sebelum sholat qobliyah itu. Kita banyakin doa di situ, baru sholat qobliyah, habis qobliyah doa lagi. Lihat waktunya seorang muslim itu begitu maksimal untuk beribadah kepada Allah. Bahkan setelah azan langsung doa, langsung sholat qobliyah. Kadang-kadang di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, lagi azan tuh bukan dijawab, di storyin gini semua orang di handphone. Allah, ana melihat orang tuh ngangkat handphone semua kalau azan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu. Baru-baru jawab dia malah bikin video, dia fokus gitu-gitu kan. Kalau dinasihati dia bilang mumpung kesini katanya kan gitu. Padahal sebenarnya itu waktu yang harus kita manfaatkan, kita maksimalkan. Kita jawab azannya lalu kita berdoa setelah azan. Fadallal hadis ala irtibati fadilati hadzal du'a bi sama'il azan wa ijabatil muadzin. Ini ada keterkaitan antara keutamaan berdoa setelah mendengar azan dan menjawab muadzin. Berarti hadis ini menjadi dalil apa? Menjawab muadzin itu sunnah. Lalu berdoa setelah azan itu sunnah. Sunnah itu. Jadi jangan diingkari, sunnah berdoa setelah azan. Dan yang berdoa itu semuanya, bukan cuma muadzin saja, tapi semua yang mendengarkan juga berdoa. Mungkin muadzin doa dengan doa yang tadi kita sebutkan, kita doa dengan doa yang bisa kita bacakan bebas. Kita berdoa kepada Allah setelah azan. Fa yanbaghi lil muslim idza sami'a al-adzan. Ngomong-ngomong soal bahasanya tadi, ala irtibati fadilati hadzal du'a bi sama'il azan, bukan bi sima'il azan. Jadi masdarnya sami'a yasma'u adalah sama, bukan sima'. Ini al-akhta' asy-sya'i'ah, ini kesalahan yang tersebar luas di kalangan masyarakat, bacanya bi sima', harusnya bi sama'. Sama kayak zahab, bukan zihab. Ya, bukan liz zihab tapi liz zahabi. Nah, di sini bi sama', bukan bi sima'. Ya, ini di antara faedah lughawiyah yang harus kita ketahui. Jadi harokatnya bi sama', bukan bi sima'. Walaupun banyak orang bacanya bi sima' dan itu salah. Fa yanbaghi lil muslim idza sami'a al-adzan wa raddada alfadhahu ma'al muadzin wa atba'ahu bima ja'at bihi sunnatu minas salati wassalam 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dengar azan menjawab muadzin, lalu kita mengikutinya dengan doa, dimulai dengan apa? Shalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Allahumma hadir da'watit tammah wassalatil qa'imah. Ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wasilata wal fadilah, kan gitu. Ini doa nih. Nah, ini berarti doa-doa ini rangkaian sesuai dengan sunnah. Wa su'alullah al-wasilata wal fadilah lahu. Doa yang disunahkan. Yan bagi lahu an la yaqifa bal yutba'u dzalika bid-du'a'i bima ahab fa innahu waqtun azimun hariyun bil ijabah. Jadi setelah selesai doanya itu jangan langsung berhenti, doa dulu sebentar, minta. Setelah doa tadi Allahumma rabb hadzal da'wati tammah wassalatil qa'imah dan selesai, langsung doa dulu, minta apa kek doa yang kita harapkan. Karena itu waktu apa? Mustajab. Ini kadang-kadang waktu ini nggak diketahui nih. Orang tahunya itu antara azan dan iqamah aja. Padahal begitu selesai azan langsung kita berdoa. Itu berarti sunnahnya apa? Sudah di masjid pas azan sudah berkumandang. Jadi bukan datang pas nunggu timer mau habis itu. Yang ngeselin adalah udah timernya mau habis, dia sholat sunnah sengajain itu. Nah, ini dia nggak paham. Ada waktu-waktunya memang. Jadi kita harus paham. Datang ke masjid itu sebelum azan berkumandang atau ketika azan berkumandang datang. Jadi setelah azan masih bisa doa dan sholat sunnah. Nah, bukan sholawatan. Sebagai mayoritas kita malah diisi pakai sholawatan. Bukan sholawatan lagi, lagu-lagu kadang-kadang. Nggak jelas di rumah Allah Subhanahu Wa Taala, dia malah menyanyikan hal-hal yang nggak jelas. Di waktu-waktu mustajab dia bukannya doa malah sholawatan. Jadi sunnahnya itu doa bukan sholawatan. Nggak boleh emang gitu kan? Emang ada dalil larangannya? Kan ada dalil perintah sunnahnya. Ini aja yang dikerjain gitu. Ya, jadi kita harus menjalankan apa yang sudah diperintahkan dalam as-sunnah, bukan cari larangan-larangannya, udah kerjain yang diperintahkan. Itu nomor 2, yaitu doa ketika habis azan langsung. Nah, masuk yang ketiga sekarang, yaitu bainal adzani wal iqamah.
antara azan dengan iqamat. Jadi setelah sholat qobliyah sampai qomat itu waktu mustajab buat berdoa. Bersyukurlah kalau masjidnya pakai timer dan timernya lama. Berarti doa kita sangat lama, ini waktu mustajabahnya lama. Bukan yang memang ada sebagian masjid begitu azan qomat langsung. Selesai azan di qomat. Ya, ini banyak sekali kayak gitu. Kalau habis kajian nggak ada masalah. Kadang-kadang ini setiap hari begitu. Ya, masjid di kampung Ana tuh kayak gitu. Jadi begitu maghrib, setiap maghrib dia kayak gitu. Maghrib azan langsung qomat. Jadi jamaah boro-boro mau ke masjid, dia baru azan langsung qomat. Ya, jadi nggak mungkin dapat ini. Jadi kalau masjidnya timernya lama tuh bersyukur, kita maksimalkan untuk berdoa. Wa qad warada fi fadli du'a bainal adani wal iqamati mutlaqan iddatu nusus. Jadi ada banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan keutamaan doa antara azan dengan iqamah. Di antaranya adalah ad-du'a'u la yuraddu bainal adhani wal iqamah. Doa tidak ditolak tatkala kita panjatkan antara azan dengan iqamah. Ini jaminan dari Nabi nih. Ad-du'a'u la yuraddu bainal adhani wal iqamah. Doa tidak akan ditolak ketika dibacakan, dipanjatkan antara azan dengan iqamah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza nudiya bis salati futihat abwabus samai wastujibad du'a. Kata Nabi SAW tatkala dipanggil waktu salat azan, futihat abwabus sama, terbuka pintu-pintu langit. Jadi terbukanya pintu langit itu indikator turunnya keberkahan. Ya, terbukanya pintu-pintu langit indikator terlepasnya hijab untuk meminta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wastujibad du'a, dan diijabah doa-doa. Jadi di waktu antara azan dengan iqamah itu waktu yang mustajab. Fa in bagi lil mu'min an yastakthira li nafsihi fi hadzal waqt min ad-du'a wa talabul khair min rabbil alamin. Dia berdoa minta kebaikan kepada Allah di waktu-waktu ini. Nah ini nasihat ya. Jadi ketika timernya itu 10 menit, lalu sholat sebutlah 3 menit, sholat sholat qobliyah misalnya 2 menit, 3 menit, masih ada 7 menit untuk berdoa. Jangan doa di injury time. Jangan injury time dia berdoa. Kadang-kadang waktunya udah menjelang qomat dia baru doa. Lucunya kita, kadang-kadang kita bilang gini, kalau kelamaan bingung mau minta apa lagi kan gitu. Padahal banyak yang kita mau loh. Minimal jangan banyak minta tapi banyak introspeksi diri gitu di doa-doa itu. Jadi kalau waktunya memang lama, itu banyakin doa di situ. Daripada ngobrol, daripada yang lain-lainnya, mending fokus berdoa. Kadang-kadang saya sengaja doa lama itu supaya nggak diajak ngobrol sama kanan kiri gitu. Kalau habis kajian, habis sholat itu kita doain aja, doa aja yang lama supaya nggak ditanya kanan kiri. Kalau ditanya pasti ngobrol dan lain-lain. Mending doa. Dia nungguin saya doa kok nggak kelar-kelar nih Ustaz gitu. Begitu saya kelar doa, qomat. Jadi bagus waktunya. Ya, daripada kita ngobrol nggak jelas, ngalor ngidul nggak jelas, lebih baik kita banyak berdoa di waktu-waktu yang mustajab. Itu waktu ketiga. Yang keempat, ar-rabi' adbarus shalawatil maktubah, penghujung salat fardu. Para ulama tentu khilaf ya tentang hadis duburus shalah, tentang penghujung salat. Ada yang mengatakan yang disebut penghujung salat itu sebelum salam, ada yang mengatakan ba'da salam juga termasuk penghujung salat. Kalau Anda mengambil pendapat apa? Yang disebut sebagai penghujung itu berarti sebelum selesai. Kan selesainya sholat apa? Salam. Berarti penghujung sholat itu sebelum salam. Karena tidak mungkin disebut duburu asyai, yaitu penghujung suatu itu, kecuali memang sebelum itu berakhir. Sholat dimulai dengan takbiratul ihram, ditutup dengan salam. Berarti sebelum salam ini disebut duburus sholat. Maka yang disebut sebagai adbarus shalawatil maktubah adalah penghujung sholat-sholat fardu. Ini waktu-waktu mustajab. Ai qablas salam, yaitu sebelum salam. Fa inna hadzal waqta fadilun wa hariyun bi an yujaba du'a'ud da'i fihi. Ini adalah waktu yang utama dan waktu yang mustajab untuk berdoa. Li'annahu ijtama'at fihi al-'adid min asbabi ijabatid du'a. Karena berkumpulnya sebab-sebab diijabahnya doa di waktu tersebut. Apa? Fal muslimu yakunu mutatahhiran. Dalam posisi itu muslim pasti suci karena lagi sholat. Suci. Dia sudah dalam keadaan suci. Wa mustaqbilan lil qiblah, ngadep kiblat gak? Lagi sholat. Itu udah syarat kedua tuh. Wa yukabbirullahu yu'azzimuhu wa yatlu kalamahu. Dia mengagungkan Allah, dia bertakbir, dia membaca ayat-ayat Allah. Ini posisi terbaik yaitu sholat. Tsumma yarka' wa yasjud khudu'an wa dhullan lillah. Kemudian dia ruku, sujud, merendahkan dirinya kepada Allah. Tsumma idza jalasa litasyahhudi ba'da hadzal a'malil 'azimati yabda'u bi tahiyyatillah. Kemudian setelah dia tasyahud, dia mulai tasyahudnya dengan apa? Tahiyyah. Dia memulai dengan mengucapkan tahiyyah. Makanya kita membaca di tasyahud itu at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibat. Ini berarti adabnya terpenuhi nih. Memulai dengan
tahiyat kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah, wa ba'daha yantiqu bi syahadati tauhidillah. Kemudian bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Berarti ada syahadat di situ. Ini doa yang luar biasa. Tsumma yusalli 'alan nabi bi akmalis shalawat. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi dengan sesempurnanya salawat, yaitu salawat Ibrahimiyah. Ini berarti pelajaran afdalnya salawat, paling sempurnanya salawat itu bukan Qomarun, bukan lagu-lagu itu, tapi apa? Salawat Ibrahimiyah. Jadi sebaik-baik salawat adalah Ibrahimiyah, di mana kita baca Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim dan seterusnya. Ini adalah seafdal-afdalnya salawat, menandakan bahwasanya kita mulai waktu tersebut dengan salawat. Fa jami'u ma taqaddama min mawaqifil ubudiyatil jalilah taj'alu hadzal mawtin min ahammi awqati ijabatillahi azza wa jalla li du'a'is sa'ilinal musallin. Ini menandakan waktu ini adalah waktu yang paling luar biasa karena adab-adabnya dari awal itu terpenuhi semua. Ya, tasyahud, salawat, semuanya masuk. Baru dia habis itu berdoa. Walihada jaa fi hadits Ibnu Mas'ud, ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud fi ta'limin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tentang tasyahud. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan summa yatakhayyaru minad du'a'i a'jabahu ilaihi fayad'u. Kemudian setelah selesai baca doa shalawat Ibrahimiyah, kita baca doa yang mungkin sedang kita butuhkan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara doa yang dibaca adalah Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ini doa yang luar biasa ini. Dibaca di situ. Dan di antara doa juga sebagaimana diajarkan Nabi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu dibaca di penghujung salat. Tambah doa lain boleh. Allahumma ighfirli misalnya wa tub alayya fa inna la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu doa-doa lain. Rabbighfirli wa liwalidayya boleh. La ilaha illa anta subhanaka inni. Boleh kita baca doa-doa yang lain yang kita butuhkan di situ. Asalkan memang diucapkan dengan bacaan bahasa Arab, dengan doa-doa yang termaktub dalam hadis yang diajarkan oleh Nabi atau yang lainnya. Enggak boleh pakai bahasa Indonesia dalam salat kecuali di dalam pikiran, dalam hati, enggak terucap. Misalnya kita nggak bisa bahasanya, kita pengen doa dengan bahasa Indonesia, di sini jangan diucap. Ya di hati aja, jangan sampai diucap. Kita baca dalam hati, nggak sampai diucapkan, itu masih diperbolehkan. Karena itu bagian dari sunnah kita doa di penghujung salat. Jadi jangan sia-siakan. Kadang-kadang kita atahiyat udah selesai doanya, imam belum salam-salam, diam aja kita. Kadang-kadang jadi kepikiran sana, kepikiran sini gara-gara diam. Padahal banyakin doa itu. Kita banyakin doa di waktu tersebut sampai salam. Jadi jangan nungguin imam salam, baca doa aja. Yang lama doanya, yang banyak. Itu waktu yang keempat, yaitu penghujung setiap salat wajib. Yang kelima, al-khamis, inda su'udil imami yaumal jumu'ati 'alal minbari hatta tuqdas shalah. Ini adalah waktu yang khusus di hari Jumat. Ya, di hari Jumat ini emang punya waktu khusus. Di antaranya ketika Jumatan itu. Ini kan menjadi pembahasan apakah perempuan juga bisa mendapatkan fadilah ini. Ya, di hari Jumat ini apakah tidak? Ya, kita lihat nas hadisnya. Jadi ketika di hari Jumat tatkala khatib sudah mulai naik mimbar, berarti sudah masuk waktu zuhur. Sudah mulai masuk waktu zuhur, khatib sudah naik mimbar untuk khutbah sampai selesai salat Jumatnya. Ini waktu berarti mustajabah di waktu tersebut. Wa dzalika lima sahha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, karena ada hadis dari Nabi, inna fil jum'ati la sa'ah la yuwafiquha muslim qa'imun yusalli yas'alullaha khaira illa a'tahu iyyah. Kata Nabi SAW, di hari Jumat itu ada waktu yang mana seorang muslim itu melakukan ibadah yang luar biasa. Mereka berdiri untuk salat, lalu mereka berdoa kepada Allah meminta kebaikan, illa a'tahu iyyah, kecuali Allah akan kasih kepada dia apa yang diminta. Jadi dalam hal ini di waktu tersebut berarti kita memang dikasih waktu terbaik yang kita harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala biyadihi yuqalliduha. Mana ini dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya tadi sudah dijelaskan bahwa kita memaksimalkan waktu tersebut untuk berdoa. Wa qad dhahaba jama'atun minal ulama ila anna hadhihi as-sa'a min su'udil imam 'ala al-minbar ila an yantahi min salatil jum'ah. Wa dzalika lima akhrajahu al-Imam Muslim fi sahihihi an Abi Musa al-Asy'ari hiya ma baina an yajlisa al-imamu ila an tuqdas shalah. Mulainya kapan? Sebagian ulama menjelaskan, mengambil dalil sesuai dengan hadis riwayat Muslim. Apa ketentuannya? Jadi dimulai dari duduknya imam setelah khutbah pertama. Jadi imam itu khutbah pertama,
Habis itu dia duduk dulu di antara khutbah, lalu kita berdoa. Makanya orang-orang itu taunya doa yang mustajabah itu di antara 2 khutbah. Padahal bukan di antara 2 khutbahnya, tapi di antara waktu duduknya imam sampai selesainya sholat, itu waktu mustajabah buat berdoa. Itulah kenapa dalam sholat Jumat khatib disunnahkan di akhir khutbahnya berdoa. Karena memang waktu tersebut mustajab. Jadi si khatib itu di akhir khutbahnya harus ditutup dengan doa. Karena memang waktunya itu waktu yang spesial untuk diijabahnya doa. Ya, dan kita harus mengaminkannya. Walaupun tidak mengangkat tangan, walaupun tidak meninggikan suara, tapi kita mengaminkan doa khatib pada saat waktu tersebut. Makanya ketika duduk di antara 2 khutbah itu bukan sholawat kayak masyarakat kita. Kadang-kadang kalau antum paham bahasa Arab, coba dengerin khatibnya bilang, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Kan gitu ya? Itu khutbah gitu di khutbah pertama. Template-nya begitu. Kalau dia paham kan khatibnya bilang apa? Fastaghfiruhu, beristighfarlah kalian kepada Allah, innahu huwal ghafurur rahim. Berarti disuruh ngapain? Istighfar. Tiba-tiba Bilalnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ngapain pertanyaan saya? Perintah khatib tidak ke situ, syariat pun tidak memerintahkan ke situ. Lantas ini atas dasar apa? Kalau misalnya dibilang biar nggak kosong aja, karena kita nggak ngerti. Harusnya doa di situ. Di waktu tersebut doa. Dan ini juga sunahnya khatib tuh duduk di antara 2 khutbah dengan waktu yang lumayan lama, bukan baru duduk, baru juga ngangkat dia berdiri lagi gitu. Agak lama duduk, minum dulu kayak santai dulu, baru dia khutbah lagi. Memang sunahnya begitu. Ya, makanya sunahnya seperti itu agar kita bisa memperbanyak doa di waktu tersebut. Dan itu jangan disia-siakan karena memang itu waktu yang mustajab. Wa hadzal hadits ruwiya an Abi Musa marfu'an ila Nabi. Ini hadis sebut hadis marfu karena dari Abu Musa dan memang juga sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi. Wa ruwiya mauqufan alaihi min kalamihi wa li hadza rajjaha adadun minal ulama bi anna sa'atal ijabati takunu fi hadzal waqt. Jadi yang disebut sebagai doa di waktu khutbah itu ya ini, mulai dari duduknya imam sampai kita selesai dari sholat Jumat. Apakah wanita bisa? Jawabannya ini hadis umum karena waktunya bukan perbuatannya. Sama seperti hari Arafah yang disebut waktunya, bukan hanya bagi yang mereka di Arafah saja. Berarti ini doa bisa dimaksimalkan bagi perempuan yang sholat di rumah di waktu tersebut dia juga berdoa. Misalnya dia bilang, saya kan nggak tahu khotibnya lagi ngapain gitu. Ya estimasi waktu aja. Sebutlah misalnya zuhur gitu kan, jam berapa? Kasih dia waktu 10-15 menit. Jadi dari masuk zuhur itu 10 sampai 15 menit khutbah. Nah, kita doa di situ. Sampai selesai sholat Jumat. Sekarang kan khutbah pakai mic ya, live streaming ke masyarakat satu blok gitu. Jadi kita dengar gitu. Kalau misalnya udah selesai ini kita tahu, kita bisa ikutan berdoa dari rumah. Ini bisa memaksimalkan waktu. Fa yan baghil muslim an yahrisa 'ala ta'min inda du'a'il khatib. Dan hendaknya setiap muslim itu semangat dalam mengaminkan doanya khatib. Jadi yang benar khatib, bukan khatib. Khatib bimaddit ta. Jadi yang panjang itu ta-nya, bukan kha-nya, bukan khatib Jumat, tapi khatib Jumat. Apa bedanya secara bahasa? Kalau al-khatib huwa alladhi yakhthub, dia yang khutbah, namanya khatib. Ta-nya panjang. Tapi kalau khatib huwa alladhi yukhatib, dia yang mengkhitbah. Jadi khatib itu yang khitbah, yang ngelamar anak orang itu disebut khatib. Kadang-kadang khatib kita hari ini, nah harusnya khatib kita hari ini, kan beda itu madnya. Khatib wal khatib itu berbeda maknanya secara bahasa. Kita disunahkan mengaminkan doa khatib ketika di akhir khutbah. Ya memang nggak disunahkan angkat tangan, nggak disunahkan mengeraskan suara, tapi kita aminkan. Ya, wa an ya'tani kadzalika bid-du'a fi salatil jum'ah katsiran. Kita disunahkan memperbanyak doa di hari Jumat. Li'annahu taqaddama anna fadilata hadhihi as-sa'ah tamtaddu ila an tuqda as-salah. Karena waktunya sampai selesai sholat. La siyama halas sujud. Ya, termasuk juga bahkan pada saat sujud. Faqad sahha 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Fa aktsirud du'a. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedekat-dekatnya hamba dengan Tuhannya tatkala dia sujud. Jadi posisi paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia sujud. Fa aktsirud du'a, maka perbanyak doa. Lihat hadis ini. Adakah indikator Nabi bilang perbanyak doa di sujud terakhir? Kan Nabi bilang aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Tidak disebut sujud akhir, sujud ketiga, sujud kedua, enggak kan? Semua sujud.
Setiap sujud kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, fa'aktsirud du'a, perbanyak doa gitu loh. Jadi bukan lama-lamain ujungnya doang gitu. Kadang makmum suudzon nih, imam masih hidup gak ya gitu. Kok lama banget sujud akhirnya gitu. Ya, jangan sujud di akhir aja, kalau memang mau lama dari sujud pertama. Supaya kita tahu bahwa oh ini sedang memperbanyak doa di dalam sujud. Kita juga jadi ikut doa, punya estimasi. Kadang-kala imam itu tumaninah tidak, cepat-cepat pula ketika sujud dan ruku. Padahal itu disunahkan untuk perbanyak doa. Ya. Kalau bermakmum sih ngikut imam aja. Kadang-kadang ada yang memang menyelisihi imam. Imamnya sudah duduk tasyahud, si makmumnya masih sujud aja, khusyuk berdoa. Imam lagi tahiyat, imam udah salam, dia masih sujud aja. Imam udah zikir, astagfirullah, masih sujud aja. Ya Allah, bangun mas. Mas bangun, tidur. Dan ini kejadian seperti ini banyak tentunya gitu. Ada yang khusyuk loh, beneran bukan ketiduran. Ada yang khusyuk beneran dia. Dia memang lagi berdoa panjang di sujudnya. Tapi kan udah salam, udah melewati rukun yang lain gitu. Dia nggak boleh ketinggalan segitu lamanya. Dia begitu imam bangun, gak usah lama-lama, langsung ikut bangun. Kalau sholat sendiri nggak apa-apa, sujud yang lama gitu. Ya, yang penting kita tidak dalam posisi sholat berjamaah. Ini juga bagi imam, jangan terlalu lama sujudnya karena memang berjamaah itu beda dengan sholat sendiri. Ada orang anemia itu, kalau sujud tuh pusingnya pusing banget itu. Pas bangun hitam. Anak pribadi ngalamin soalnya gitu. Jadi kita itu kalau habis bangun dari sujud ke ruku itu langsung kayak gelap, pusing gitu. Makanya seperti ini kan zalim kepada orang-orang yang memang punya penyakit seperti ini, qadarullah. Jangan terlalu lama, apalagi mengimami yang sudah sepuh-sepuh ya. Lumayan sakit, kasihan. Kalau sholat sendiri nggak apa-apa, bebas. Mau panjang kayak, mau lama, itu hak kita ketika sholat sendirian. Yang keenam dan yang terakhir, waktu yang mustajab terakhir adalah as-sadis akhiru sa'ah ba'dal asr, yaitu waktu akhir penghujung Jumat. Penghujung Jumat. Ba'dal asr, setelah sholat asar. Ay as-sa'atul akhira ba'dal asri ila an taghruba asy-syamsu min yaumil jum'ah. Yaitu waktunya ba'da asar sampai terbenamnya matahari, yaitu masuknya waktu maghrib. Makanya penghujung Jumat ini waktu yang mustajab untuk berdoa. Faqad sahha an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yaumul jum'ah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaumul jum'ati 12 sa'ah. Hari Jumat itu 12 jam disebutnya. 12 jam itu bukan cuma di jam sholatnya aja, tapi juga setelahnya. La yujadu muslimun yas'alullaha azza wa jal syai'an illa atahu Allahu azza wa jal faltamisuha akhir sa'atin ba'dal asr. Kata Nabi SAW, tidak dijumpai seorang muslim di jam tersebut, di waktu tersebut, meminta kepada Allah, kecuali Allah kasih. Faltamisuha akhir sa'atin ba'dal asr, terutama di waktu terakhir penghujung Jumat, ba'da asar sampai maghrib. Ini berarti disunahkan kita memperbanyak doa di situ. Supaya kita di waktu-waktu tersebut itu justru mendapatkan keagungan, keutamaan berdoa di waktu-waktu yang mustajab. Kadang-kadang kan waktu paling macet itu kan ba'da asar hari Jumat itu. Waktu paling ajib di jalanan itu, orang stres karena macetnya jalanan dan seterusnya. Kalau kita semua kaum muslimin tahu keutamaan doa ini, semua orang doa adem itu. Meskipun macetnya enggak selesai, tapi kan kita sambil berdoa di perjalanan, memaksimalkan waktu tersebut untuk berdoa kepada Allah, minta, ya Allah jangan macet, ya Allah, itu kan minta juga gitu. Ya Allah jangan hujan, ya Allah, misalnya itu kan doa. Yang penting kita berdoa kepada Allah SWT supaya kita memaksimalkan waktu tersebut buat berdoa. Kadang-kadang anak sendiri suka ngingetin gitu, ngechat istri di rumah, ingat ini penghujung Jumat, banyakin doa di waktu ini. Saling mengingatkan aja, kita bilang ini penghujung Jumat, jangan lupa. Ini penghujung Jumat kita doa. Diingetin supaya kita tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Kita semua saling berdoa. Jadi kalaulah doa di waktu yang lain saja itu Allah jamin ijabah, apalagi di waktu-waktu yang Allah sendiri menyebutnya ini waktu khusus untuk diijabah. Artinya apa? Bukan mesti doa itu harus di waktu-waktu ini saja gitu. Tapi terutama di waktu-waktu ini. Karena memang ini lebih dekat diijabahnya oleh Allah SWT. Lidzalika dzakara al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah fi kitabih Zadul Ma'ad, disebutkan dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, punya Ibnu Qayyim, anna arjaha wa arjal aqwal fi tahdidi sa'atil fadila yaumil jum'ah allati la yuraddu fiha ad-du'a. Waktu terbaik berdoa di hari Jumat adalah al-qaulanis sabiqan, yaitu dua perkataan yang tadi sudah dijelaskan. Al-awwal inda su'udil imam 'alal minbar ila an tafrugha as-salah, wasani akhir sa'atin ba'da al-asri ila an taghruba asy-syams min yaumil jum'ah. Berarti di hari Jumat itu ada dua waktu ijabahnya doa. Tadi berarti dimulai ketika duduknya khatib di khutbah kedua sampai selesai salat.
Dan yang kedua itu berarti ketika ba'da asar sampai terbenamnya matahari di hari Jumat. Fa'alal abdin nasi li nafsihi an la yufawwita hadainil waqtainil fadilain bal yajtahidu fihima bid-du'a'i wat talab wa yakhussahuma bimazidi inayatin liyudrikal khairul ladzi yatlubuhu wa yu'ammiluhu min rabbil alamin. Hendaknya seorang muslim itu tidak menyia-nyiakan waktu ini. Mereka tidak sampai ketinggalan kesempatan di waktu-waktu yang disebutkan ini, kan, tapi mereka bisa bersungguh-sungguh untuk berdoa meminta kepada Allah di waktu-waktu yang sudah disebutkan. Jadi kita tulis di sini, terakhir saya nulisnya, adabnya adalah mencari waktu mustajab. Ya, bukan berarti, sekali lagi disclaimer-nya adalah bukan berarti di luar waktu ini kita tidak berdoa, tetapi kita gunakan waktu-waktu mustajab ini untuk berdoa. Di antaranya apa? Yang pertama tadi, apa waktu mustajab yang pertama tadi? Ayo, waktu mustajab yang pertama apa? Sepertiga malam. Yang kedua apa? Penghujung salat fardu. Berikutnya setelah azan langsung, berarti setelah azan. Yang keempat, antara azan dengan iqamah. Ini 4 ya kan. 2 lagi berarti di hari Jumat. Berarti 2 hari lagi di hari Jumat. Yang pertama antara 2 khutbah hingga akhir salat Jumat. Yang berikutnya penghujung Jumat, yaitu mulai dari ba'da asar sampai maghrib. Inilah kira-kira waktu mustajab, yaitu sepertiga malam terakhir, penghujung salat fardu. Ini penghujung salat fardu berarti kita bacanya sebelum salam. Ya, dan memang kata-kata idbar ini para ulama berikhtilaf, memang betul. Kata-kata dubrus shalah itu, ujung salat itu yang mana? Apakah sebelum kita meninggalkan tempat salat disebut ujung salat? Makanya sebagian ulama melazimkan, terutama ulama Syafi'iyah melazimkan doa setelah salat. Jadi bagi mereka itu menjadi kewajiban doa setelah salat itu. Karena memang itu bagian dari mana penghujung salat. Tapi kita sebut di sini apa? Sebelum salam. Kita sebut di sini adalah sebelum salam. Setelah azan, ini langsung berarti setelah azan, setelah kita menjawab azan, kita langsung berdoa. Sebelum salat qobliyah. Antara azan dengan iqamah berarti setelah qobliyah, sebelum salat berlangsung. Di sini antara 2 khutbah hingga akhir salat Jumat berarti dimulai ketika khatib duduk dari khutbah pertama, kita banyakin doa di sana sampai khatib nanti berdoa kita aminkan sampai selesai salat. Nah, yang terakhir penghujung Jumat ba'da asar sampai maghrib. Ini umum ya, ini penghujung Jumat ini umum. Kalaulah perempuan ini tidak mendapatkan keutamaan di sini, perempuan bisa mendapatkan keutamaan di sini. Kalau ini terikat oleh salat Jumatnya, ini hanya kaitannya sama hari Jumatnya. Jadi sebutlah perempuan tidak mendapatkan keutamaan di doa yang ini, tapi mereka masih punya yang ini. Dan waktunya lebih lama daripada ini. Ini kan sebentar, paling berapa menit sampai selesai. Tapi ini berapa jam dari ba'da asar. Sebut dari jam 3 sampai jam 6 berarti kan waktunya lama untuk memperbanyak doa di penghujung ini. Ini termasuk adab. Adab agar doa kita itu tidak tertolak adalah mencari waktu-waktu mustajab ini. Ya, boleh kita doa kapanpun, ya, tapi coba maksimalkan di waktu-waktu ini berdoa. Misalnya yang lain ada ketika hujan, ketika safar, ya kan? Ketika terzolimi, itu juga doa-doa mustajab. Tapi tidak disebutkan di sini karena memang itu khusus dia, bukan general. Dia memang ada tragedi yang menyebabkan, ada peristiwa, makanya disebut insidental gitu. Kondisional kalau beberapa yang lain, misalnya hujan, safar, terzolimi, doa orang tua kepada anaknya, itu kan mustajab juga. Tapi memang tidak disebutkan di sini dengan alasan itu insidental atau kondisional. Adapun ini umum, walaupun ini ada Jumat, tapi kan setiap minggu ada Jumatnya, berarti general kita bisa lakukan itu setiap waktu. Nah, ini yang penting sekali kita ketahui bahwa waktu-waktu ini harus kita pilih. Terakhir kita bahas perkara yang ketiga, dan ini berkaitan dengan syarat
Kalau ini adab, sekarang kita balik lagi ke syarat. Kenapa loncat-loncat begini? Karena memang penulis tidak menyusun itu sebagai apa yang kita tulis di depan. Penulis hanya menyebutkan poin-poin sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Qayyim kan gitu. Nah, kita sebagai orang yang membaca dan mempelajarinya, kita yang menyusunnya, kita yang mengelompokkan itu jadi seperti ini. Dan ini bukan bid'ah ya. Ini bukan bid'ah. Jadi pengelompokan teori itu bukan termasuk bid'ah. Termasuk ya taksim tauhid itu bukan bid'ah. Tauhid dibagi 3, mau dibagi 2, bagi 10 pun itu bukan bid'ah. Selama memang tujuannya sesuai dengan dalil-dalil perintah. Nah, jadi yang ketiga ini, perkara yang ketiga, penulis bilang khusyu'ul qalbi wa inkisaruhu baina yaday rabbih azza wa jal dzullan wa tadarru'a. Yaitu apa? Merendahkan hati dan diri ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Merendahkan hati dan diri. Jadi diri juga harus kita rendahkan ketika kita minta kepada Allah. Bukan cuma rendah hati. Karena tadi ayatnya sudah jelas ya, innalladzina yastakbiruna an ibadati. Orang-orang yang sombong itu pasti tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala doanya dan tidak boleh masuk ke dalam surga karena dia masuk ke neraka dalam keadaan hina. Makanya syarat doa adalah rendah hati, rendah diri. Bahkan kata-katanya zullan. Zullan itu menghinakan diri. Ya Allah, saya banyak dosanya, itu zullan namanya. Tadarru itu kita katakan, ya Allah, saya ini hamba yang fakir, hamba yang butuh kepadamu, itu disebut tadarru. Paham ya bedanya ya, zullan dengan tadarru. Kalau zullan itu menghinakan diri, kita katakan ya Allah saya banyak dosanya, saya banyak salahnya dan seterusnya, itu zullan. Tadarru itu ya Allah saya butuh, saya ini selalu membutuhkan rezekimu, petunjukmu, itu tadarru namanya. Merendahkan diri kita, itu dalam bahasa Arab disebutnya iftiqar. Iftiqar yaitu kita merasa fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadzal amru alladzi dzakarahu al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah muhim lil ghayah fi babid du'a wa fi ghairihi minal ibadat. Ini merupakan bab yang penting kata Syekh Abdul Razzaq. Famin tahqiqil ubudiyyati an yakuna al-'abdu mutadharrian wa mutazallilan ila khaliqihi wa maulahu azza wa jalla. Karena di antara cara agar ibadah kita itu benar yaitu rendah diri dalam beribadah. Orang nyebutnya apa? Salat itu harus khusyuk. Padahal khusyuk itu definisinya tadarru'. Tazallul itu khusyuk. Jadi maknanya sama. Yang disebut sebagai khusyuk adalah menghinakan diri, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak meninggikan diri. La siyama waqtad du'a wat talab. Apalagi terlebih lagi dalam waktu doa dan minta. Kama qala ta'ala ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kalian kepada Tuhan kalian dalam keadaan merendahkan diri dan merendahkan suara. Karena orang yang meninggikan suara itu kan bukan merendahkan diri tuh, dia berarti sombong dengan meninggikan suaranya. Dia seolah-olah lebih berani daripada yang dia minta. Contoh misalnya ada orang minjem duit sama kita, ngomongnya teriak-teriak. Ya, teriak-teriak, udah itu nyolot lagi intonasinya, kata-katanya juga menyombongkan diri. Apalagi ada kata-kata, gue sih sebenarnya nggak mau minjem ya gitu. Nah, misalnya ada kata-kata gitu, gue sebenarnya nggak mau ya minjem sama lu, misalnya gitu. Nah, itu kan udah ada indikator dia sombong. Apakah akan diberi? Kita aja sebagai manusia tahu bahwa itu tidak mungkin kita kasih. Karena memang ada indikasi sombong dia. Dia sudah mulai meninggikannya, apalagi suaranya tinggi, kan nggak boleh. Berarti di sini rendah diri, rendah suara. Supaya kita itu beneran butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaik-baik doa adalah yang berbisik, bukan yang berisik. Ini quotes nih. Sebaik-baik doa adalah yang berbisik, bukan yang berisik. Ya, langsung masukin story WhatsApp supaya innahu la yuhibbul mu'tadin. Kata Allah SWT, sesungguhnya Allah itu tidak mencintai, tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi kalau doa ya pelan-pelan aja lah. Apa yang harus teriak-teriak gitu. Jangan sampai kita seolah-olah menganggap Allah enggak dengar doa kita gitu. Qala At-Tabari rahimahullah, Imam At-Tabari dalam tafsirnya, beliau menyebutkan makna tadarruan ay tazallulan wastikanatan lit-ta'ah. Tazallul tadi ya, menghinakan diri. Istiqanah itu pasrah. Artinya istiqanah artinya apa? Pasrah. Ya, wastiqanatan lit-ta'ah, dia pasrahkan diri dia dalam menjalankan ketaatan. Wa khufya ay bi khusyu'i qulubikum. Yang disebut khufya adalah dia khusyuk. Ya, hatinya itu khusyuk dalam meminta kepada Allah. Fa yan bagi an ya'taliya halad da'i at-takhashshu' wal inkisaru inda su'alihi rabbahu. Maka hendaknya kita itu harus menghadirkan khusyuk, menghadirkan kepasrahan kita ketika minta kepada Allah. Wa an yunajihi bi sautin khafat bi sautin khafitin bi khudu'in wa adab. Hendaknya kita minta dengan suara yang rendah dan suara yang merendah dan beradab.
Jangan marah-marah, jangan teriak-teriak dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihada lamma sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dhan min as-sahabah radhiyallahu anhum yarfa'una aswatahum bidzikri wad du'a. Rasul pernah dengar para sahabatnya itu kencang berdoa. Teriak-teriak dalam berdoa, dalam zikir. Ya, ini berarti dalil nih. Zikir kencang-kencang, doa kencang-kencang nih, ada hadisnya. Ya, zikir keras, doa keras. Nabi SAW menegur para sahabat. Qala lahum. Apa kata Nabi SAW? Ayuhan nas, irba'u ala anfusikum. Wahai manusia, berlemah lembutlah kepada diri kalian. Innakum laisa tad'una asamma wala ghaiba. Innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum. Lihat kata Nabi SAW, wahai manusia, berlemah lembutlah kalian kepada diri kalian itu. Sesungguhnya kalian tidak meminta kepada zat yang tuli. Sesungguhnya kalian tidak minta kepada orang yang tuli, wala ghaiban, orang yang tidak ada di hadapan kalian. Innakum tad'una sami'an qariba. Sesungguhnya kalian itu sedang meminta kepada yang Maha mendengar lagi Maha dekat. Wa huwa ma'akum, dan Allah selalu bersama kalian. Kan Allah yang bilang wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Allah juga yang bilang apa? Fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Kan Allah jelas menyebutkan itu. Jadi ngapain teriak-teriak? Allah dekat, Allah dengar. Gitu. Allah dekat, Allah ada, Allah dengar. Berarti ngapain kita harus teriak-teriak? Termasuk zikir. Ngapain kita la ilaha illallah sampai kenceng-kenceng? Biasa aja la ilaha illallah. Kenapa nggak bisa pelan gitu? Apalagi sekarang ada nadanya la ilaha illallah itu dengan bahar gitu dalam syair. La ilaha illallah. Jadi ujungnya apa? Illallah, illallah doang. Mana la ilahanya hilang tiba-tiba? Ini kadang-kadang bukan zikir, malah jadi mencela zikir itu sendiri. Ini kita harus sadar ya, bahwa perkara-perkara yang selama ini kita kerjakan, ada kalanya kita harus perbaiki agar sesuai dengan esensinya dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi zikirnya pakai mikrofon keras dan lain-lain, yaitu jangan sampai mengganggu orang lain. Karena zikir ini di luar dari perkara salatnya. Sebutlah azan memang harus pakai mikrofon, tapi kalau zikir kan nggak perlu gitu. Jadi wajarlah kalau misalnya ada pelarangan penggunaan mikrofon untuk kegiatan gini-gini, itu nggak ada masalah. Karena memang kalau misalnya ada larangan azan, nah itu baru bermasalah. Ini kan larangannya di luar waktu sholat. Kadang zikirnya mengganggu, apalagi zikir sampai jam 2, sampai jam 10. Ya, ini bisa mengganggu, bukan hanya mengganggu non-muslim, namun juga mengganggu kaum muslimin yang lainnya. Nah, qala Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah, fihi karahiyatu raf'is sauti bid-du'a'i wadz-dzikr. Dengar nih. Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan makruh mengeraskan suara saat doa dan zikir. Wa bihi qala amatus salaf minas sahabati wat tabi'in. Begitu pula yang dikatakan oleh mayoritas para salaf dari kalangan sahabat dan tabi'in. Itu menandakan jelas sekali bahwa mengeraskan suara dalam doa dan zikir tidak dilakukan oleh para salaf. Dilakukan oleh para salaf. Ya sudah. Ya. Makanya anak pernah kejadian ini bulan Ramadan, selesai sholat Isya, kalau nggak salah anak ingat banget ini. Selesai sholat Isya, anak kan tidak mengeraskan zikir, biasa aja di masjid, nggak anak zikir. Tiba-tiba ada orang teriak nyeletuk, dia bilang, Ustadz doa, katanya. Dia tiba-tiba teriak, Ustadz doa gitu, bayangin antum. Masjid lagi sepi pada sholat, tiba-tiba teriak gitu, Ustadz doa, kenceng, jamaah ketawa semua. Jadi si orang ini nyuruh imamnya tuh zikir terus doa bareng gitu. Karena anak tidak zikir dikeraskan. Anak zikir sendiri tapi nggak dikerasin. Anak doa tapi doa sendiri tapi tidak berjamaah. Tiba-tiba dia bilang, Ustadz doa gitu, kencang. Dia teriak. Supaya zikirnya dikeraskan, supaya doanya bareng-bareng gitu. Anak padahal lagi zikir, anak lagi doa juga. Maksudnya hanya saja dia pengen itu dikeraskan dan berjamaah gitu. Yang bermasalah sebenarnya bukan soal dikeraskan atau tidaknya. Yang bermasalah adalah diberjamaahkannya itu. Kalau misalnya kita sendiri dikeraskan nggak ada masalah. Semua orang mengeraskan zikirnya secara pribadi nggak ada masalah. Tapi ketika diberjamaahkan, sedangkan para salaf itu tidak melakukan itu, sedangkan bahkan Rasul dan para sahabat juga tidak melakukan itu, lantas apa yang menjadi dasar dalil kita dalam melakukannya? Anak posisinya, ya udah, anak bilang, anak sedang zikir, anak sedang doa. Makanya kebiasaan anak kalau imam di tempat yang memang zikirnya mengeraskan, anak kasih kepada yang biasa zikir. Selesai anak sholat, anak kasih mic-nya ke yang biasa zikir. Antum zikir deh. Antum zikir, anda zikir. Selesai. Nggak usah berantem kita. Yang penting anda zikir, antum zikir. Nggak ada masalah. Ya, jangan sampai gara-gara itu, wah ini imamnya Wahabi dan seterusnya imamnya ini. Ya udahlah, kita tuh tahu bahwa mana yang harus kita kerjakan, mana yang harus kita tinggalkan dengan dalil-dalil yang jelas. Wa bawwab al-Hafiz An-Nawawi rahimahullah ala hadzal hadits.
Dijelaskan apa? Istihbabu khafdis sauti bidzikri illa fil mawadhi'i allati warada syar'u bi raf'ihi fiha. Maka disunnahkan apa? Merendahkan suara ketika zikir kecuali pada tempat-tempat yang disunnahkan untuk dikeraskan. Kalau memang disunnahkan untuk dikeraskan, kita keraskan. Tapi kalau misalnya disunnahkan untuk dipelankan, ya kita juga mempelankannya. Contoh misalnya sebagian ulama berpendapat istighfar ba'da shalah itu dikeraskan bagi imam dan bagi jamaahnya. Jadi misalnya assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah dengan keras diperdengarkan, itu sunnah. Asal tidak bareng-bareng. Imamnya membaca istighfar dengan suara terdengar oleh makmumnya, itu boleh. Karena begitu juga di kalangan sahabat, mereka berzikir suaranya terdengar satu sama lain gitu. Asalkan mereka tidak satu pimpinan, tidak satu komando, maka ini nggak ada masalah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ini berarti termasuk kaitannya dengan syarat. Kita tambahkan ke syarat di sini setelah hadirkan hati, ya, fokus. Yang kedua apa? Rendahkan diri dan suara. Ini penting. Ini yang disebut sebagai tadarru' dan ini yang disebut sebagai khufyah. Ini yang disebut tadarru' dan ini disebut sebagai khufyah, dan ini termasuk syarat. Artinya doa ini semakin dapat diterima oleh Allah kalau kita hadirkan hati dan rendahkan diri juga suara. Karena rendahnya diri ini menjadi faktor diterimanya doa. Kalau sombong maka tidak diterima. هذا والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قولوا ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.